وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat maghrib kita berjamaah. Lalu kemudian kita duduk sejenak menunggu waktu isya dan hadir di majlis yang mulia ini. InsyaAllah mudah-mudahan kehadiran kita, duduknya kita sampai isya nanti akan menjadi bagian kebaikan kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, malam hari ini kajian hadis tematik kita tentang hadis Nabi SAW. Hadis ini sebenarnya bicara tentang pintu-pintu surga. Jadi melalui hadis ini seharusnya kita bisa menentukan kita ini mau masuk surganya dari pintu mana gitu. Karena kita harus yakin bahwa kita akan masuk surga. Kalau saya tanya sama kita semua, kira-kira kita masuk surga tidak? Jangan ragu-ragu, insya Allah masuk surga. Walaupun prosesnya lama, tapi yang penting masuk surga. Nah, hadis ini Nabi SAW menyampaikan. Saya bacakan hadisnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya fil jannah ya abdallah hadha khair faman kana min ahli salah du'iya min babis salah wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat dalam Sahih Muslim melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kata Nabi gini, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, barang siapa yang berinfak zaujaini. Zaujaini itu artinya, kalau zawaj itu kan pasangan. Jadi kalau zaujaini berpasangan. Kalau yang namanya pasangan
Berarti ada dua, laki-laki, perempuan, kan begitu. Karena seluruhnya Allah ciptakan di dunia ini semuanya pasang-pasangan, dan itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa likulli syai'in khalaqna zawjaini, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, kata Allah begitu. Laki-laki, perempuan, jadi sudah ada pasangannya. Kayak aneh kalau ada laki-laki suka sama laki-laki, itu menyalahi kodrat. Perempuan suka sama perempuan, karena ada sekarang begitu ya. Tapi ini penyakit Bapak Ibu, hati-hati nih, ini penyakit dan ini menular. Menyukai sesama jenis itu penyakit dan itu menular. Itu bahaya untuk generasi kita. Di Indonesia itu sekarang sudah banyak yang kena penyakit itu, karena memang sengaja disebarkan oleh mereka dengan dana yang besar. Mereka sebarkan penyakit itu, ya, menyukai sesama jenis. Makanya kalau di rumah kita juga dikurangi juga tuh yang yang simbol-simbol mereka. Rainbow itu simbolnya mereka. Rainbow yang pelangi itu simbolnya menyukai sesama jenis. Ya. Bahkan dalam film-film kartun itu juga ada tuh. Ya, hati-hati itu anak-anak kita kalau nonton tuh. Ustadz, saya udah nonton maka saya tahu. Kalau Ustadz tuh harus tahu duluan. Makanya iklan-iklan yang nggak benar tuh Ustadz tahu duluan, biar disampaikan ke jamaahnya gitu. Ya. Jadi segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, kata Allah begitu. Kanan kiri, atas bawah, depan belakang. Apalagi tuh? Langit bumi, siang malam gitu ya. Nah, kalau yang namanya sempurna, kalau yang namanya berpasangan itu kan sempurna, gitu. Kalau sudah ada pasangannya, nah sempurna tuh. Kayak laki-laki, kalau orang tuh, kalau laki-laki kalau satu doang nggak ada pasangannya belum sempurna. Tapi kalau sudah ada pasangannya, istrinya, nah, sempurna berarti. Makanya yang belum nikah belum sempurna. Yang udah menikah ya udah, ya. Jadi kata Nabi SAW, man anfaqa zawjaini, barang siapa yang berinfak, anfaqa zawjaini, sepasang. Kalau dilihat dalam syarah hadis ini memang disebutkan sepasang itu dulu tuh onta yang sepasang, jantan betina, atau kuda fi sabilillah, di jalan Allah. Diinfakkan ontanya atau binatang ternaknya atau kudanya untuk jihad fi sabilillah, untuk orang berperang di jalan Allah. Ya. Maka kata Nabi SAW, nudiya fil jannah, maka orang yang melakukan kayak begini ini, kata Nabi SAW, nanti akan dipanggil di surganya Allah. Nudia itu panggilan, fil jannah, dia akan nanti dipanggil di surga. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, ya abdallah, hada khair, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Hada khair itu adanya kebaikan. Maksudnya apa? Berinfak dengan sepasang ini itu adalah kebaikan yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah. Disebutkan hamba Allah. Kenapa hamba Allah disebutkan? Karena infak itu harus didasari karena Allah, harus ikhlas karena Allah, gitu maksudnya. Maka dipanggillah ya abdallah, wahai hamba Allah, hada khair, ini adalah kebaikan, berinfak karena Allah, gitu maksudnya. Lalu setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan, faman kana min ahli salah du'iya min babis salah. Ini tentang orang masuk surga. Kata Nabi SAW, maka barang siapa
yang ahli salat, maka dia akan dipanggil nanti masuk surganya melalui pintu salat. Ahli salat, ya, ahli salat itu ya ahli, nanti kita jelaskan. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Orang yang ahli dalam jihad akan dipanggil masuk surganya melalui pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Barang siapa yang ahli dalam sedekah, masuk surganya dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Barang siapa yang ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Ada yang menarik di akhirat di sini. Tiba-tiba Abu Bakar mengatakan kepada Nabi ketika itu. Ini Abu Bakar yang ngomong. Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," kata Abu Bakar, "ma 'ala ahadin yud'a min tilkal abwab bin darurah, fa hal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha?" Ini pertanyaan luar biasa. Ketika Nabi menyebutkan tentang pintu-pintu surga, di sini cuma 4. Dalam hadis-hadis lain ada 4 lagi. Jadi pintu surga itu ada 8. Kita bisa tentukan mau masuk pintu yang mana kita. Jangan sampai nggak ada satu pun. Udah 8 banyak, 8 tuh banyak itu. Ya. Begitu Nabi menyebutkan tentang itu, Abu Bakar nanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kira-kira," gitu kata Abu Bakar. Kalau kita artikan bahasanya, kira-kira ada nggak salah seorang di antara kita ini semuanya yang nanti masuk surganya itu yud'a min tilkal abwabi kulliha, yang dia dipanggil dari semua pintu surga. Berapa tadi pintu surga? 8. Semua pintu surga manggil dia. Berarti bukan hanya satu pintu surga tuh, 8 pintu surga itu berebut sama dia. Wah, ini orang luar biasa nih pastinya. Surga berebut sama dia. Begitu ditanyakan oleh Abu Bakar kepada Nabi ketika itu, ada nggak orang kayak begitu ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Naam, ada, kata Nabi SAW. Wa arju an takuna minhum. Dan aku berharap, kata Nabi, engkau wahai Abu Bakar termasuklah dari mereka. Jadi Abu Bakar tuh kata Nabi, 8 pintu surga memanggil dia. Bisa bayangkan tuh. Makanya ganti namanya Abu Bakar. Ya dipanggil dari semua pintu surga. Ganti nama doang nggak bisa. Bukan masalah nama masalahnya. Iya, bukan masalah nama. Ya. Jadi Abu Bakar itu kata Nabi dipanggil dari 8 pintu surga. Berebut surga dengan Abu Bakar. Masya Allah, luar biasa. Andaikan kita kayak begitu tuh, kalau kita mah ya Ustaz nggak usah 8 lah, 1 aja udah cukup, yang penting masuk surga. Begitu nggak Pak? Betul tidak? Iya. Dan kalau masalah tingkatannya mah di mana aja lah, yang penting masuk surga. Karena surga itu kata Nabi, inna fil jannati mi'atu darajat. Sesungguhnya surga itu kata Nabi ada 100 tingkatan. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya bagaikan langit dan bumi jauhnya. Jaraknya tuh. Dan yang paling tinggi kata Nabi Firdaus. Tapi Nabi mengatakan wa idza sa'alallah fas'alil firdaus. Tapi kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga. Gitu. Paling tinggi mintanya. Gak enak Ustaz, sholat cuma begitu-gitu doang minta firdaus. Gak apa-apa, walaupun ibadah kita sedikit tetap mintanya surga firdaus. Kalau gak malu, ya enggak, gak apa-apa, minta aja. Toh juga Allah juga gak ngomong kok. Tapi itu perintah Allah, perintah Nabi. Kalau kamu berdoa kepada Allah, minta surga firdaus yang paling tinggi, jangan yang paling bawah. Nggak enak Ustaz, itu yang paling bawah aja lah.
Khawatirnya doanya meleset. Kalau paling bawah meleset neraka, ya kan? Ya, baik. Jadi nggak usah. Tapi sekarang tuh nggak usah dipikirin dulu. Kita nggak usah mikirin dulu tingkat berapa, kita nggak usah. Yang penting kita masuk dulu. Nanti bagaimana Ustaz? Kalau saya tingkat 20, istri saya tingkat 40, ketemu nggak tuh? Ketemu insya Allah. Tinggal pesen Gojek sono. Ada ketemu nanti, suruh anterin, ya. Gokar. Baik, jemaah yang dirahmati ada Allah. Ini hadis ini sangat menarik sesungguhnya. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, Rasulullah SAW bicara dalam hadis ini adalah tentang berinfak dengan sepasang. Apa maknanya berinfak dengan sepasang? Kaget nggak Pak? Memang begitu, saya mau ceramah siap-siap aja, makanya hati-hati, ya. Apa maksudnya berinfak sepasang itu? Yang namanya sepasang itu sempurna. Jadi kalau berinfak tuh sepasang tuh sempurna. Apa maksudnya? Kalau berinfak dengan sempurna infaknya. Infak beda dengan sedekah. Apa bedanya infak dengan sedekah? Kalau sedekah itu lebih umum, lebih luas makna sedekah. Tapi kalau infak lebih khusus. Karena sedekah itu apapun kebaikan yang kita lakukan, sedekah. Setiap tasbihmu kata Nabi sedekah. Wa kulli tasbihatin sedekah, wa kulli tahmidatin sedekah, wa kulli takbiratin sedekah, wa kulli tahlilatin sedekah. Setiap tasbih, takbir, tahmid, tahlil kata Nabi itu semua sedekah. Bahkan setiap pagi matahari terbit, setiap pagi kata Nabi, sedekahkan dari persendianmu. Dengan apa? Salat duha. Sedekah. Jadi sedekah itu luas. Bahkan senyum pun sedekah. Makanya kalau nggak punya uang, senyum aja. Minimal begitu. Tapi jangan salah penempatan. Kontak infak lewat, senyum aja dia. Kenapa senyum? Sedekah Ustaz. Gitu. Jangan. Kalau infak lewat, kotak infak lewat ya infak. Jadi sedekah itu lebih luas. Tapi kalau infak itu lebih kepada apa? Materi, bentuknya uang, barang, itu infak. Makanya di sini zaujaini itu kalau diartikan secara bahasanya dalam hadis ini dulu para sahabat menginfakkan ontaknya sepasang, kudanya sepasang, sempurna. Infak materi. Sepasang maksudnya sempurna. Maksudnya bagaimana sempurna itu? Kalau berinfak, bantu orang, jangan tanggung-tanggung. Gitu maksudnya. Sempurnakan. Bagaimana caranya? Pertama, apa yang sudah kita berikan, jangan lagi disebut-sebut. Karena itu akan merusak nilai infak kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Surah Al-Baqarah. Allah katakan, wahai orang-orang beriman, jangan batalkan pahala sedekahmu, pahala infakmu dengan apa? Bil manni wal adza. Dengan menyebut-nyebut apa yang kamu infakkan. Ada nggak orang kayak begitu, Pak? Hah? Wal adza, dan menyakiti hati orang yang kamu infakin, orang yang kamu kasih, kamu sakiti hatinya. Jangan tuh. Kata Allah apa? Batal. Pahalanya batal. Kalau bukan karena saya mau di situ mah nggak ada apa-apanya. Itu kan karena saya yang modalin. Kalau saya nggak punya modal, kalau nggak saya kasih modal, hidup nggak situ, nggak bakal. Nah ini nih kayak begini nih. Habis amalnya. Walaupun dia menyakiti hati kita, kita sudah bantu dia, kita kasih dia, disakiti hati kita. Haruskah kita mengatakan itu? Enggak, biarin aja. Karena kita memberi dia itu bukan karena dia, tapi karena apa? Itulah tadi disebutnya dalam hadisnya, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Hamba Allah adalah orang-orang yang memberikan sesuatu apapun yang mereka lakukan lillah, semuanya karena Allah. Maka orang yang memberi karena Allah tuh saking semangatnya tuh. Gitu. Saya kalau semangat begitu ini bisa hilang-hilang semua nih. Orang beriman kalau memberikan sesuatu itu, sungguh pun hatinya disakiti, nggak akan pernah diungkit sama dia.
Kenapa? Dia lakukan itu bukan karena dia, tapi karena Allah. Dia lupakan itu. Ya, jangan disebut-sebut atau ngambek. Ngasih sejadah ke masjid kagak pernah dipakai, diambil lagi sama dia. Ada nggak begitu? Ada. Saya tahu, tapi bukan di sini. Kadang-kadang kan pengurus masjid kan kadang-kadang curhat juga sama ustadz. Ada masalah satu masjid di Harapan Baru. Ya, itu ada jamaahnya, ada kira-kira 10 orang lah ngasih sejadah, mau buat dipakai buat imam. Tujuan dia supaya pahalanya ngalir ke dia kalau dipakai imam. 10 sejadah sepaling pakai, bagaimana caranya? Ya. Karena nggak pernah dipakai sejadah dia yang udah dikasih ke masjid, nggak pernah dipakai, diambil lagi sama dia. Coba ngambek bukan? Kayaknya sih ngambek kayaknya. Nggak usah. Udah biarkan aja, mau dipakai mau tidak kita sudah memberikan itu. Pasrahkan kepada Allah. Dapat pahala nggak? Dapat lah, masa nggak dapat sih? Dipakai atau tidak dipakai, Allah sudah menilai kita sebagai orang yang berinfak, memberikan di jalan Allah. Udah selesai. Nggak usah ngambek. Nggak dipakai dibawa pulang. Nggak dipakai nih bawa pulang aja, dijual sama dia. Ya elah. Jangan. Orang yang ikhlas memberi karena Allah itu, apapun yang terjadi dia sudah berikan. Dia tidak lagi memiliki. Orang udah dikasih ya sudah. Itu orang yang berinfak begitu maksudnya. Jangan sebut-sebut apa yang kita infakkan. Gak usah disebut-sebut. Ya, baru ngasih seberapa disebut-sebut kemana-mana. Ini yang paling berat nih kita sekarang nih. Karena dunia sekarang nih, dunia ini nih luar biasa nih sekarang nih. Karena amalan-amalan kita sebenarnya kita takut sebenarnya. Ya, takut kalau tidak diterima di sisi Allah, takut kalau seamalan itu rusak, gitu maksudnya. Baik ya. Jadi berinfak itu dengan sempurna kata Nabi SAW itu maksudnya apa? Tidak menyebut-nyebut apa yang kita infakkan, tidak menyakiti hati orang yang kita infakkan, dan menyempurnakan infak itu. Contoh gini Pak, kalau bantu orang, bantunya jangan setengah-setengah kalau bisa. Contoh, tetangga kita pinjam mobil ke kita, dia pinjam mobil, mau pergi, mau keluarganya, atau mau apalah gitu ya. Yang kita pinjamkan jangan cuma mobilnya doang, kasih kuncinya, nih kuncinya, ini uang bensinnya, ini tolnya. Nah kan, ada nggak orang kayak begitu sekarang? Kalau ada, saya yang duluan yang minjem. Itu sempurna namanya. Ini tidak susah lagi. Pulang serahkan ke kita. Tapi itu semua sudah sempurna bagi dia. Dia udah pakai doang. Oh, luar biasa tuh ada orang kayak begitu tuh. Luar biasa. Atau ketika di masjid ini ada kajian subuh, butuh konsumsi, dia katakan apa? Saya konsumsinya, semuanya saya, sama ustadznya juga saya ngasih. Mantap tuh. Itu orang yang kayak begitu tuh sebelum meninggal jangan dikubur tuh. Betul nggak Pak? Iya. Ya kan sebelum meninggal. Kalau udah meninggal baru dikubur. Itu orang itu amalnya tuh luar biasa itu. Memberikan infaknya, dan itu termasuk infak. Memberikan makan kepada orang itu termasuk infak. Berapa banyak dia kasih makan orang yang hadir ketika itu taklim, dan dia tidak pernah menyebut-nyebut itu. Masya Allah. Setiap kali suap mereka yang makan itu, apa yang dia berikan mengalir pahalanya ke dia. Dan ketika saat yang mereka makan itu menjadi darah bagi dia, darah-darah yang mengalir dari tubuh mereka itu semuanya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, mengalir pahalanya semuanya kepada orang yang ngasih tadi. Oh, luar biasa tuh. Kayaknya habis ini nih, kayaknya bulan ini ada yang ngasih kayaknya nih. Itu infak namanya, sempurna infaknya. Itu dimaksud Nabi SAW, man anfaqa zawjaini fi sabilillah. Di jalan Allah itu maksudnya dia ikhlas karena Allah. Dia nggak mengharapkan apa-apa dari siapapun, dia tidak berharap. Dia hanya berharap kepada Allah. Apa yang diberikan di jalan Allah, dia hanya harapannya kepada Allah. Allah yang akan membalas. Boleh nggak kita berharap kepada Allah?
Kita memberi sesuatu kepada orang dengan harapan supaya nanti Allah membalas yang lebih baik. Boleh atau tidak? Boleh, Pak. Kalau berharap kepada Allah boleh. Apapun itu, kalau kita lakukan kebaikan, saya berharap kepada Allah supaya Allah ganti. Itu bukan karena tidak ikhlas. Ikhlas dia, tapi harapannya kepada Allah. Bukan berarti yang berharap kepada Allah bukan ikhlas. Justru itu keikhlasannya. Harapannya hanya kepada Allah, tidak berharap kepada makhluk. Salat kita juga kita berharap surga. Ya, jadi karena itu apapun karena Allah. Baik, infak. Ya, makanya dibedakan antara infak dengan sedekah. Kalau sedekah kan lebih luas. Tadi disebutkan sedekah itu bisa macam-macam. Sedekah itu, walaupun dalam Al-Quran itu banyak bahasa-bahasa sedekah yang digunakan oleh Allah, tapi artinya maknanya tetap wajib seperti infak juga. Mana-mana sedekah dalam Al-Quran. Justru orang yang tidak mau memberikan atau berinfak di jalan Allah, ini nauzubillah nih. Dalam surah An-Nisa kalau tidak salah Allah berfirman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yasabanna alladziina yabkhaluna bima atahum. Janganlah mengira orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka itu adalah baik bagi mereka. Kata Allah balhum syarr. Tidak, kata Allah, justru itu sangat buruk bagi mereka. Orang-orang yang bakhil maksudnya, dia tahan hartanya, tidak mau dia berbagi dengan orang lain. Jangan mereka mengira, kata Allah, itu baik buat mereka. Tidak, balhum syarr. Justru tidak, kata Allah, itu buruk, kata Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Karena harta yang mereka simpen, yang mereka bakhilkan itu, kata Allah, nanti di akhirat Allah kalungkan di lehernya. Dan kalung itu terbuat dari api neraka. Hati-hati itu. Kalau bakhil dengan harta yang kita miliki nanti dikalungkan di leher kita, dan kalung itu terbuat dari api neraka, harta-harta itu semuanya. Maka akan dikatakan kepada mereka, inilah dulu harta yang engkau bakhilkan. Makanya kalau bisa jangan mikir-mikir. Kalau infak nggak usah mikir-mikir. Kayak para sahabat aja udah, nggak usah mikir, kasih aja. Nanti nggak ada lagi, Ustaz, habis. Nggak mungkin. Yakin aja Allah bakal ganti. Yakin nggak Pak? Kita buktiin. Jangan cuma yakin-yakin doang, buktiin. Iya memang begitu. Tapi karena Allah, Nabi sudah menjamin kok. Rasulullah sudah jamin orang yang berikan di jalan Allah pasti diganti sama Allah. Sudah jamin itu. Tapi harus kita yakin kepada Allah. Kayak para sahabat tuh, bagaimana yakinnya mereka ketika memberikan hartanya di jalan Allah. Makanya salah satunya kenapa Abu Bakar itu dipanggil dari semua pintu surga, karena memang Abu Bakar tuh nggak bisa dikalahin dalam kebaikan sama para sahabat. Termasuk Umar juga nggak bisa ngalahin. Ya, Abu Bakar itu dalam kebaikan. Contoh nih, saya sering sampaikan contohnya. Ketika saat berinfak, Umar kalau tidak salah dalam perang Tabuk kalau tidak salah. Ketika Umar berinfak, jaa Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam binisfi malihi. Ketika itu Umar datang kepada Nabi membawa separuh dari hartanya. Separuh dari hartanya dibawa kepada Nabi, diinfakkan kepada Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Tidak berapa lama kemudian jaa Abu Bakar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu gak berapa lama datang Abu Bakar. Apa yang dibawa Abu Bakar? Bikulli malihi. Semua hartanya dibawa. Tapi ini adegan berbahaya nih. Buat kita adegan berbahaya. Ya, semua hartanya dibawa, dikasihkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diinfakkan di jalan Allah. Sampai Nabi bertanya kepadanya, "Ya Abu Bakar, ma abaqaita li ahlika?" Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu? Kata Nabi kepada Abu Bakar, nggak ada lagi, dibawa semua. Apa jawaban Abu Bakar? Luar biasa. Abaqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Kira-kira ada orang kayak begini sekarang Pak? Hah? Semuanya diinfakin sama dia. Gak usah semua dah, barang-barang masih tetap. Gaji aja dulu, gaji, honor pendapatan bulan ini semua jadi infakkan di masjid ini.
bonus semuanya, honor semuanya diinfakin, semua pendapat pokoknya bulan ini diinfakin semuanya, nggak ada lagi yang dibawa ke rumah. Kira-kira kalau begitu istri kita udah siap apa belum? Insya Allah kan? Siap Pak. Insya Allah siap Pak, karena belum dikasih tahu aja. Insya Allah siap ngusir bapak dari rumah. Itu Abu Bakar tuh luar biasa semuanya. Sampai Umar ketika itu kata Umar, ya Allah Abu Bakar luar biasa. Umar separuh dia semuanya. Itu banyak kisah-kisah kayak begitu dari para sahabat. Dan itu memang para sahabat itu dalam kebaikan mereka selalu berlomba-lomba. Ya, fastabiqul khairatnya mereka tuh tinggi para sahabat itu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang satu nggak mau dikalahkan dengan yang lain kalau dalam kebaikan. Dalam masalah akhirat. Ke masjid aja tuh para sahabat ke masjid nih Pak, saking berlomba-lombanya. Itu para sahabat tuh selalu berlomba-lomba nyari saf pertama. Saf pertama tuh berlomba-lomba, berebut. Kalau datang tuh langsung nyari saf pertama tuh. Itu para sahabat begitu. Di sini begitu juga kan? Alhamdulillah. Kecuali imamnya, imam telat mulu. Imam telat mulu katanya. Enggak ada tempat. Hah? Enggak ada tempat. Iya. Sengaja pelan jalannya pelan-pelan kata Pak Haji. Ya. Ini berebut nih. Saf pertama. Kenapa Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna ma fi safil awal wal azan." Andaikan mereka tahu tentang keutamaan saf pertama dan azan, kata Nabi SAW, maka pastilah dengan diundi pun mereka akan mau untuk mendapatkan saf pertama dan azan. Diundi. Di sini kan nggak diundi. Mana diundi di sini saf pertama? Ya, saf pertama. Begitulah para sahabat. Bagaimana mereka dalam kebaikan itu? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Insyaallah. Baik. Nah, itulah contohnya Abu Bakar Siddiq dalam masalah berinfak. Oleh karena itu, jangan pernah mikir kita. Kalau berinfak tuh jangan mikirnya matematis. Kalau saya infak kalau uang saya 100.000, saya infak 10.000, berarti berkurang uang saya, jadinya 90.000. Ini namanya hitungan matematis. Jangan hitung begitu kalau berinfak, karena Allah sudah janjikan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasalin habbah. Orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti orang menanam satu biji lalu tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai berbuah 100 biji. Itu ayat surah Al-Baqarah. Jadi kalau dia infak 1.000, pahalanya berapa? 700.000. Ya kan? 1.000 kali berapa jadinya? 7 tangkai, setiap tangkai 100. Oh, udah banyak pokoknya deh, saya udah bingung hitungnya. Ya. Itulah perhitungan sedekah tuh, infak tuh begitu maksudnya perhitungannya. Jangan dihitung dengan kekurangannya. Karena di sisi Allah itu bukan berkurang tapi bertambah, dilipat gandakan oleh Allah. Dan Allah sudah janjikan akan diganti dengan yang lebih baik, itu dengan sedekah atau infak. Ya, baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, hadis ini menyebutkan tentang pintu-pintu surga. Nabi SAW mengatakan orang-orang yang ahli dalam salat, pintu salat. Ahli sedekah, pintu sedekah. Ahli jihad, pintu jihad. Ahli puasa, pintu ar-rayyan. Apa yang dimaksud Nabi dengan kalimat ini? Apakah yang pertama adalah wa man kana min ahli salah, barang siapa yang ahli salat akan dipanggil dari pintu salat. Apakah yang dimaksud salat di sini? Salat apa maksudnya? Ini yang dimaksud salat di sini bukan salat fardu, tapi salat sunnah. Salat sunnah. Kalau salat fardu mah semua udah ahli. Betul nggak Pak? Nggak mungkin orang Islam nggak salat fardu, nggak salat wajib, nggak mungkin. Karena yang wajib tuh udah nggak usah diomongin. Kalau yang wajib udah wajib. Yang sunnah, maksudnya apa Nabi SAW? Kalau melakukan amalan sunnah, salat sunnah itu, coba kita bisa mencari apa yang salat mana yang kita andalkan kepada Allah. Jadi maksudnya hadis ini adalah ada salah satu amalan sunnah itu yang bisa kita andalkan kepada Allah.
Kita banggakan kepada Allah. Apa yang dimaksud diandalkan itu? Amalan sunnah itu tuh yang satu itu nggak pernah ditinggalin sama dia. Contoh umpamanya sholat rawatib. Sholat rawatib itu menjadi andalan bagi dia. Kenapa? Dia tidak pernah tinggalkan sholat rawatibnya. Walaupun sholat-sholat sunnah yang lain itu dia lakukan juga, tapi nggak kayak sholat rawatib gitu. Paham maksudnya Pak? Atau sholat tahajud. Sholat tahajud diandalkan nama dia. Apa maksudnya diandalkan? Setiap malam dia bangun untuk sholat tahajud. Tapi sholat-sholat yang lain dia hanya melakukan sekali-kali saja. Tapi sholat tahajud menjadi andalan bagi dia. Begitu maksudnya. Pilihlah salah satu amalan sunnah itu yang mana kita andalkan. Gitu maksudnya. Sholat tahajud berarti setiap malam kita bangun. Itulah orang yang ahli dalam salat. Maksudnya salah satu salat sunnah itu dihidupkan nama dia. Nanti maksudnya dipanggil dari ahli salat, pintu salat. Jadi pilihlah mana amalan sunnah yang mau kita andalkan. Ya, kalau salat duha umpamanya setiap pagi salat duha, enggak pernah tinggal. Setiap pagi dia salat duha. Tapi kalau Nabi SAW itu Pak Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, Syekhul Islam, beliau mengatakan Nabi itu sholat duhanya jarang. Nabi itu sholat duhanya kalau habis bepergian baru sholat duha. Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak ada sholat duha bagi orang yang sholat tahajud setiap malam. Jadi kalau setiap malam sholat tahajudnya, sholat duhanya udah nggak ada, kata Ibnu Taimiyah. Jadi bagi yang sholat tahajud setiap malam, nggak usah sholat duha lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau mau sholat duha juga nggak apa-apa, ya. Jadi menghidupkan salah satu mana yang kita andalkan, nggak pernah tinggal. Tapi itu rutin gitu. Sholat sunnahnya, apapun itu, atau mungkin sholat sunnah selesai wudhu bisa. Selesai wudhu itu ada sholat sunnah 2 rakaat. Selesai wudhu sholat sunnah 2 rakaat bisa, ya. Atau sholat sunnah yang lain. Andalkan. Itu yang dimaksud dengan man kana ahli salah du'a min babis salah. Kalau dia ahli dalam salat akan dipanggil dari pintu salat. Hidupkan salah satu amalan sunnah dalam salat itu, salat sunnahnya. Kalau Nabi tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Bagi Nabi mewajibkan dirinya untuk salat tahajud setiap malam. Kalau kita minimal, kalau nggak bisa setiap malam salat tahajud, ya minimal 1 pekan 7 kali, begitu. Betul tidak Pak? Hah? Kalau nggak bisa setiap malam, minimal sepekan 7 kali bangun. Hah? Iya kan? Ya maksudnya setiap malam gitu maksudnya. Jadi Pak, kalau lihat sholat dalam surah Al-Muzammil ayat terakhir, itu kalau kita pahami surat Muzammil ayat terakhir itu sebenarnya itu nggak ada keringanan untuk meninggalkan sholat tahajud. Sebenarnya kalau kita pahami ayat itu tuh nggak boleh ninggalin sholat tahajud sebenarnya. Karena di situ Allah menyebutkan, Allah tuh tahu kemampuanmu tentang bangun malam. Makanya diberi 3 pilihan oleh Allah. Sholat tahajud itu 1/3 awal malam, atau setengah malam, atau 1/3 akhir. Dia dalam ayatnya begitu Allah katakan. Artinya apa? Setiap malam kamu harus bangun sholat tahajud, tapi lihat kemampuanmu. Kamu mampu di awal malam 1/3 malam, atau setengah malam, atau 1/3 akhir gitu. Tapi setiap malam harus, gitu loh maksudnya. Walaupun kata Nabi hanya berapa? 2 dan 1. 2 rakaat, 1-nya witir. Minimal. Nah, biasanya kita yang minimal itu biasanya. Iya. Karena kita suka yang minimalis. Minimalis semua. Tapi hasilnya maunya maksimalis. Ya begitulah kita kalau beribadah. Pengennya sedikit tapi pahalanya yang gede, yang banyak. Iya, bisa sih, nggak apa-apa. Ada juga sih seperti Nabi mengajarkan kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan. 2 kalimat yang ringan diucapkan dengan lisan tapi sangat berat timbangannya di akhir. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
Itu dua kalimat mudah diucapkan dan berat timbangannya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan aturan SOP yang sudah dibuat, bahwa kalau sudah berbunyi waktu azan, maka selesai tidak selesai, kuliahnya selesai. Sampai di sini ada yang mau bertanya, satu atau dua pertanyaan? Ya Pak Haji. Ya Pak Haji. Boleh. Kita bertawassul melalui infak kita boleh kepada Allah. Kita infak, niatkan, ya Allah, mudah-mudahan dengan infak saya ini masalah yang saya hadapi selesai. Bolehkah? Boleh. Bertawassul dengan ibadah boleh. Ada hadis Nabi yang mengatakan ketika 3 orang pemuda terkurung dalam goa, tertutup oleh batu pintu goa itu, ketiga mereka nggak bisa keluar. Akhirnya mereka bertawassul dengan ibadahnya. Wahai Allah, andai kata selama ini kebaikanku kepada kedua orang tuaku itu adalah ikhlas dan engkau terima, maka bukakanlah pintu goa ini. Geser tuh pintunya sedikit. Set. Itu amalnya apa? Dia bertawassul dengan ibadahnya. Jadi kalau kita berinfak, justru nggak apa-apa kita niatkan supaya Allah menyelesaikan masalah kita dengan infak kita itu. Bolehkah? Boleh, nggak masalah. Itu bukan menyebut-nyebut namanya. Kalau menyebut kepada Allah nggak masalah. Ya Allah, saya sudah infak nih. Tapi Allah doang, ini dalam hati kita berdoa, ya Allah, aku sudah berinfak. Aku mohon dengan infak yang aku lakukan, Engkau berikan solusi kepadaku dari masalah yang aku hadapi. Boleh atau tidak? Boleh. Jangan ke orang. Saya udah bantu situ tuh. Ingat-ingat ya. Nggak usah kalau orang mah. Iya. Ya gitu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Oke, sudah nggak enak ada Kang Ade. Iya nanti dicoret menurut saya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.